Di Darut Tauhid sekarang kan sudah pada senior sebagian. Yang paling tua AA di sana sudah 61 tahun sekarang, udah lansia ini. Kemudian beberapa pembina juga sudah 50 sekian. Udah mulai tuh kerasa kurang sehat. Enggak fit dulu lah. Sehingga harus ayo sepeda lagi, olahraga apa aja, pokoknya ke kantor usahakan bergerak. Maksudnya, tapi kita olahraga tuh untuk bahagia. Nah, itu kata kuncinya. Nah, kemarin ini salah seorang ketua yayasan di Darut Tauhid itu lihat yang lain sepeda, bersepeda ikutan. Baru tanjakan pertama di Kelembang itu udah muntah tuh. Udah long. Ini kenapa pakai muntah-muntahan segala? Ya, saya mengeluarkan bukan isi hati tapi isi perut katanya. Coba dievaluasi, kenapa? Satu, karena saya dengan teman-teman malu katanya kalau ketinggalan. Giginya di gigi yang tengah saya malu karena sibuk dengan ngebanding ke orang lain, dan yang dibandingin itu yang udah jago. Ini baru sehari atau ngajongkeng. Nah, begitulah niatnya apa? Kalau niatnya ngebanding-banding, muntah. Udah bahagia aja, nggak kuat tinggal berhenti. Tapi kita selalu ingin dinilai orang kuat, nggak mau kelihatan lemah, nggak mau kelihatan jelek, nggak mau kelihatan tua, nggak mau kelihatan gemuk. Kesiksa, Bu. Ibu teh ingin kelihatan langsing teh, jadi jarang napas. Ibu kunaon ngahuleng, eta teh kekurangan oksigen. Jadi cing bahagia, Bu, dan bahagia tuh kalau ikhlas dan benar. Gak ada yang sempurna, gak ada rumah tangga sempurna. Semuanya ujian. Ada dari suami, ada dari anak. Ya ujian saya teh suami A. Kata suaminya apa coba? Ujian terbesar saya adalah istri saya. Berarti sarwana. Niatkan bahagia. Bahagia tuh kuncinya amal soleh. Amal soleh itu kuncinya dua, niatnya ikhlas dan caranya benar. Fokus di sana. Ya, pertanyaan selanjutnya. Perasaan ibu sering ngacung ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Begini, ini rumah tangga cucu saya. Cucu saya tuh udah berpisah 2 tahun, tapi bukan berarti cerai. Karena suaminya itu berpaling. Jadi gini, ini ada sebuah rumah tangga gitu, nggak usah disebut cucu saya ya nggak. Pokoknya ada sebuah rumah, tapi udah keburu keluar itunya, jadi kepikiran oleh kita. Bukan karena bercerai, tapi setelah 2 tahun bertemu lagi sama cucu saya. Tapi karena ayahnya itu udah tidak mau lagi bertemu sama mantunya. Nah, apakah dosa anak saya itu melarang anaknya bertemu sama suaminya? Gitu aja. Assalamualaikum. Jadi ini teh siapa, Bu, yang sebenarnya? Jadi saya pusing nih, Bu. Jadi cucu, yang nikahnya cucu. Gitu. 2 tahun mereka ada masalah. Ya, cucunya laki perempuan? Perempuan, cucu saya perempuan. Cucunya perempuan, jadi statusnya masih suami istri. Ya, tapi udah 2 tahun berpisah gitu. Ya, 2 tahun berpisah kalau mereka masih dalam ikatan suami istri dan ada kesepakatan tidak pisah dan dua-duanya ridho, sementara itu ya masih suami istri. Ya. Tapi anak saya itu melarang jangan sampai bertemu gitu, Wih, nggak boleh bertemu. Tapi apakah dosa anak saya itu melarang jangan bertemu karena udah sakit hati gitu? Yang sakit hati siapa, bapaknya? Bapaknya, anak saya udahlah gampang saja. Bilangin aja, Pak, jadi pemaaf gitu. Itu rumah tangga anak udah dititipkan ke itu, bapak nggak boleh ikut campur. Karena bapaknya itu kan suka sakit hati karena anaknya disakiti suaminya gitu. Gini, Bu, harusnya orang tua tuh mendamaikan.
Suruh ketemu saya aja anaknya sini. Iya, ini rumah tangga anaknya, nggak boleh gitu. Itu kan ketika nikah tuh udah diserahkan. Makanya saya nanya, anaknya perempuan, laki. Kalau anak perempuan, udah itu. Ya ujian rumah tangga pasti ada, nggak ada yang sempurna. Nah orang tua paling bisa membantu menasehati, mengakurkan, memperbaiki, ya. Bilangin nggak boleh kayak gitu, ya. Suruh baca tuh surat Ali Imran yang kemarin, ya. Memaafkan, tidak marah, memaafkan, dan berbuat kebaikan. Iya, Ibu teh gimana? Jadi kayak yang salah gini, Bu. Aduh, Ibu. Ini mah lucu jamaah teh ya nanya ya, tapi jadi ngotot ya kuma Ibu lah ya. Jadi begitu, Bu, ya. Gini, Bu. Orang takwa tuh bukan orang tidak punya salah. Tapi orang takwa itu walladzina idza fa'alu fahisyatan aw zalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidunubihim wa may yaghfiru dunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Jadi orang yang takwa itu orang yang kalau salah segera ingat Allah, minta ampun ke Allah dan tidak meneruskan perbuatan buruknya. Nah harusnya dibantu seperti itu. Cari orang tidak punya kesalahan susah, nggak akan ada. Bonus terakhir, penelpon terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau tanya. Tenang, jangan bertengkar, Bu, ya. Saya mau tanya, apakah baik buruknya tabiat orang tua akan menurun kepada anaknya? Itu aja. Terima kasih. Jazakillah khair. Jazakillah, laki-laki lah, Bu. Jazakallah. Jazakallah. Baik, gini ya, Bu. Anak itu diamanahkan oleh Allah kepada kita. Anak itu dititipkan. Jadi kalau kita memberi contoh buruk sehingga anak berkelakuan buruk, nah itu tanggung jawab dunia akhirat kita. Dan kita memberi contoh ke anak, ingat baik-baik ya, bukan hanya di depan anak. Karena ada yang di depan anak tuh baik, karena ketemunya cuman sebentar. Jadi saya kan sudah nyuruh anak sholat, saya nyuruh ke masjid, saya contohin, tapi di kantor mata bapaknya jelalatan, kelakuannya jelalatan, ngambil yang tidak halal, itu semua disaksikan Allah. Jadi tidak cukup kita ngomong baik di depan anak, di depan keluarga, tapi dimanapun harus berusaha jadi orang baik. Ingat baik-baik tuh. Ibu ingin anak, kenapa anak saya tuh pegang HP aja terus ya, sambil ngomong terus sambil pegang HP. Ibu gimana? Ini kan grup saya, ini harus saya. Allah tahu apa yang dilakukan ibunya, bapaknya. Dan bisa jadi salah satu cara Allah menegur ibu bapaknya lewat kelakuan anaknya. Jadi kalau mau jadi ingin anak baik, ya kita jadi orang baik betulan. Di mana-mana, tidak hanya di depan keluarga saja, karena Allah melihat kita dimanapun kita berada. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dan dia Allah dimanapun kau berada, dan Allah melihat apapun yang kau kerjakan. Tidak ada yang luput. Jadi kalau ingin anak baik, kita harus mati-matian berusaha keras jadi orang baik dimanapun, karena Allah melihat kita. Kemudian kita doakan anak sebanyak-banyaknya. Kalaupun memberi nasihat, usahakan nasihat itu kita amalkan. Jangan sampai cuman baik. Nasihat Allah tahu kita nasihatin anak, tapi Allah juga tahu
nasihat itu kita lakukan atau tidak. Ngaji, ngaji, ibu ingin kalian ngaji. Sedangkan Allah tahu kita tidak ngaji, ya. Ibu ingin kalian menjadi anak bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 dan Pancasila sejati. Ya Allah tahu, ibu juga nggak tahu undang-undang itu apa, ya. Ngobrol dengan anak mah jangan ketinggian. Karena yang ngebulak-balik hati anak itu adalah Allah, bukan kata-kata kita. Harus benar-benar tulus dan sayangnya tuh betulan. Tidak usah acting. Dan jangan ngarap-ngarap anak soleh seketika. Ngarap-ngarap sih boleh, tapi siap. Kalau anak-anak teh belum soleh sesuai keinginan. Kalau anak belum soleh, jangan nyalahkan anak, jangan nyalahkan suami, istri, sekolah. Enggak. Udah, dalam tu nafsi. Saya yang salah, saya yang salah. Jadinya bawaannya kalau lihat anak belum baik tuh kita tuh nangis. Bukan menangisi anak, menangisi diri sebagai orang tua, kok belum bener aja. Nanti Allah yang ngebulak-balik hati. Hanya Allah yang kuasa ngebulak-balik hati. Makanya kalau nyuruh anak sholat, sholat, sholat. Kata anak-anak, ini teman saya nggak sholat baik-baik. Ibu suka sholat bengis begini. Jangan-jangan sholat bikin galak. Tuh, kalau kita sholat pegang anak tuh. Kalau bisa peluk, belai, bisikin, sudah waktunya subuh nak bangun. Tapi doa, ya Allah, Engkaulah yang kuasa membangunkan anak ini. Ampuni saya belum jadi orang tua yang baik. Sambil belai, bangun sayang, udah waktunya sholat subuh. Allah menyaksikan tuh ya, ketika kita membelai, ketika kita berbisik, ketika kita berdoa, ketika kita minta ampun, Allah yang kuasa. Nanti anak merasakan, oh benar ya, orang tua ahli sholat tuh lembut hatinya, menenangkan. Gitu, kenapa jadi pada melotot gini? Baru tadi ngebangunin anak saya pakai gayung. Terima kasih Bapak Ibu, kakek-kakek dan nenek-nenek semua. Itu teh doa.